Nomor 12, hubungan yang sesuai antara ciri-ciri dan fungsi jaringan pada tumbuhan. A. Meristem. Nah, meristem itu apa sih? Meristem itu jaringan yang selalu terus membelah, ya, merupakan jaringan induk, ya, jaringan dasar. Biasanya ada pada ujung batang atau ujung akar. Nah, ciri-cirinya kita lihat. Bentuk dan ukuran selnya sama, berdinding tipis. Nah, ini masuk ini, ya. Protoplasmanya sedikit banyak zat makanan. Lah ini enggak. Kalau ini salah. Dia nggak mengandung banyak zat makanan. Ya. Yang jelas kalau meristem ini selnya belum terdiferensiasi. Ya. Dan fungsinya menyimpan bahan makanan. Salah. Fungsinya adalah untuk pertumbuhan. Meristem itu ada juga di kambium untuk pertumbuhan lateralnya, ya. Oke. Yang A jelas bukan, yang B endodermis. Apa itu endodermis? Coba kita lihat dari ciri-cirinya dulu. Terdiri dari satu lapis sel. Nah, umumnya ada satu lapis sel atau dua, ya, tersusun rapat. Ya, ini masih masuk akal. Dinding sel mengalami penebalan gabus dana, ya. Endodermis. Nah, ini ada gambar yang belum saya manfaatkan. Endodermis itu di sini. Nah, dia tidak mengalami penebalan gabus. Tempatnya hampir sama dengan meristem, ya. Meristem juga di daerah sini juga, ya. Mengatur proses pertumbuhan dan pembelahan sel. Nah, ini salah, ya. Fungsi dari endodermis adalah mencegah nutrisi meninggalkan struktur tumbuhan. Nah, ya, tempatnya di sini untuk yang B. Yang A juga di daerah sini, ya. Yang A. Sekarang yang C, epidermis. Nah, epidermis ini bagian sini. Yang C, ya, bagian paling luar, ya. Jadi epidermis ini pengertiannya lapisan luar. Kita bahas satu persatu. Satu lapis sel, ya, umumnya satu lapis sel tersusun rapat. Ya, ini masih masuk akal. Berbentuk balok. Nah, ini enggak, bentuknya tipis, ya. Dinding sel tipis berkloroplas. Nah, ini boleh benar, boleh salah. Batang itu ada epidermisnya juga. Batang yang masih berwarna hijau itu mengandung kloroplas juga. Bukan hanya daun yang bisa berfotosintesis, ya. Batang yang masih warnanya hijau itu bisa berfotosintesis juga, ya. Sekarang fungsinya melindungi jaringan di dalamnya dan tempat berfotosintesis. Ini benar, ya. Ini benar, melindungi jaringan di bawahnya dan tempat berfotosintesis. Nah, ini yang meragukan. Tidak semua epidermis, ya, merupakan tempat berfotosintesis. Jadi ini benar, tapi masih ada, ya, ada cacatnya, ya. Jadi agak salah. Korteks kita bahas. Korteks itu yang warna hijau ini, ya. D, ini korteks. Sel hidup berdinding tipis, betul, dan tidak rapat, betul juga. Berbentuk bulat, vakuola besar, ini benar, ya. Jadi tidak ada cacatnya di sini. Menyimpan cadangan makanan, ini juga benar, ya. Jadi jawaban yang paling benar kelihatannya D deh. Sklerenkim, bentuk sel tidak beraturan dan berdinding tipis. Ini apalagi, ini pasti salah. Sklerenkim ini adalah jaringan penyokong. Jadi dia itu tebal, bukan tipis. Kalau nggak tebal nggak bisa menyokong, ya. Dia itu panjang, sempit, ya, dan ya bentuk kapiler, ya, berbentuk kapiler. Nah, lewat sklerenkim ini air dari tanah itu bisa nyampe ke daun, ya.
Oke, eh, penunjang tanaman agar batang menjadi kokoh, ini benar ya, cacatnya di sini. Jadi mantap ya, D adalah jawabannya.